Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Status Peran dan Fungsi Guru. Adapun anggotanya yaitu yang pertama Salsabila Sinta Mediana, Nofri Aldi Aristo Shevchenko, saya sendiri Puji Ratnasari, dan Korina Zulnida Hidayah. Langsung saja bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pada peradaban bangsa, termasuk Indonesia, profesi guru bermakna strategis karena mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, kecerdasan, dan membangun karakter bangsa. Guru sebagai salah satu komponen pendidikan tentunya tak terpisahkan dari sistem pendidikan. Paradigma sistem pendidikan nasional harus mencangkup berbagai faktor, diantaranya input, proses, dan output pendidikan. Guru merupakan unsur yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan dalam proses belajar. Sebab guru dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah proses belajar mengajar. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan dan pengajaran, perlu tersedianya guru yang qualified. Artinya, yaitu selain menguasai materi pembelajaran, metode mengajar juga mengerti tentang dasar-dasar pendidikan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja status seorang guru dalam kehidupan? Yang kedua, bagaimana peran seorang guru di dalam sekolah? Yang ketiga, bagaimana fungsi seorang guru di dalam dunia pendidikan? Adapun tujuan masalahnya yaitu untuk mengetahui status guru dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengetahui peran guru dalam sekolah, untuk mengetahui fungsi guru dalam pendidikan. Langsung saja kita ke bab 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu status guru dalam kehidupan. A. Status dan kedudukan guru. Guru merupakan status dalam masyarakat, di mana masyarakat mengharapkan peran yang muncul dari status tersebut. Seseorang, termasuk guru, bisa saja memiliki lebih dari satu peran, misalnya guru sebagai pengajar, pendidik, teladan, dan sebagainya. S. Nasution mengatakan peranan guru di sekolah ditentukan oleh kedudukannya sebagai orang dewasa, sebagai pengajar, dan sebagai pegawai. Peranan yang ada di benak guru di sekolah di masyarakat menjadikan jabatan guru harus dihargai sebagai jabatan profesional. Dalam kaitannya dengan kedudukan, ada dua konteks, yaitu satu, kedudukan guru dalam hubungannya dengan peserta didik dan sama guru lain. Dalam Kode Etik Guru Indonesia, jelas sekali kedudukan guru dalam kaitannya dengan peserta didik, yakni sebagai pembimbing yang bermakna mendidik, mengajar, melatih, dan lainnya yang tertuang dalam UUD RI nomor 14 tahun 2005. Yang kedua yaitu kedudukan guru di masyarakat. Peranan guru dalam masyarakat terkandung pada gambaran masyarakat tentang kedudukan dan status sosial di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kedudukan mereka sebagai agen pembaruan atau agen of change yang berperan sebagai inovator, motivator, fasilitator terhadap kemajuan dan pembaruan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan terhadap mutu kualitas pendidikan harus berangkat dari memperbaiki nasib para guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. B. Yaitu guru sebagai aktor sosial. Guru adalah aktor sosial yang memiliki kesadaran diri sebagai subjek dan sekaligus bisa menjadikan dirinya sebagai objek. Pembelajaran dilakukannya berdasarkan gerakan sosial yang bernilai rasionalitas nilai dan kepercayaan yang menjadikan konvensi sosial. Upaya untuk meningkatkan profesionalitas guru harus dilakukan dengan cara melibatkan peserta guru untuk mengidentifikasi persoalan pada diri mereka agar ditemukan solusinya. Oleh sebab itu, meningkatkan profesionalitas guru di dunia pendidikan adalah sebuah konstruksi mereka tentang status dan peran yang harus. Peran guru di sekolah. Peran guru sangat penting dalam mengajar dan mendidik siswa, serta dalam memajukan dunia pendidikan. Mutu siswa dan pendidikan bergantung pada mutu guru dalam Peraturan Pemerintah Bab 1, Pasal 1, Ayat 1. Berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Dari sisi lain, guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal dengan Emas Limdev. 1. Edukator, 2. Sebagai manajer, 3. Sebagai administrator, 4. Peran guru sebagai supervisor terkait dengan pemberian bimbingan dan pengawasan, yang kelima peran sebagai leader,
bagi guru lebih tepat dibandingkan dengan peran sebagai manajer, karena manajer bersifat kaku dan dengan ketentuan yang sudah ada. Yang keenam, dalam melaksanakan peran sebagai inovator, seorang guru harus memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya. Yang ketujuh, peran guru sebagai motivator dengan peran sebagai edukator dan supervisor. Setelah peran guru di atas, lalu selanjutnya ada fungsi guru. Fungsi guru ini memiliki arti yang penting. Fungsi guru juga memiliki beberapa macam, yaitu ada 3 macam fungsi guru. Tiga, fungsi guru. Guru memiliki fungsi yaitu kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan yang integratif. Antara satu sama yang lain tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. Fungsi guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran merupakan faktor utama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar yang mendidik. Guru sebagai pendidik mengandung arti yang sangat luas, tidak sebatas memberikan bahan pengajaran, tetapi menjangkau etika dan estetika perilaku dalam menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat. Guru sebagai pengajar harus memiliki perencanaan pengajaran yang matang. Perencanaan pengajaran tersebut berkaitan dengan tujuan pengajaran, bahan pengajaran, kegiatan belajar, metode mengajar, dan evaluasi. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian keseluruhan tanggung jawab guru dalam proses pembelajaran. Dengan mempunyai kreativitas dan kompetensi yang merupakan salah satu kualifikasi guru yang sangat penting. Bila kreativitas dan kompetensi tidak ada pada seorang guru, guru tersebut tidak akan berkompeten dalam melakukan tugasnya dan hasilnya pun tidak akan optimal. Dengan kreativitas dan kompetensi seperti menguasai materi, dapat mengelola program pembelajaran dan melaksanakan evaluasi serta pengadministrasian. Kemampuan guru dalam mengembangkan proses pembelajaran dan penguasaannya terhadap bahan ajar saja tidak cukup. Kemampuan guru dalam menguasai kelas harus seimbang dengan kemampuan melakukan evaluasi terhadap perencanaan kompetensi siswa. Deb Joseph, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan tahun 1978 sampai 1983, mengemukakan 3 fungsi guru, yaitu yang pertama, fungsi profesional. Di sini, guru meneruskan ilmu atau keterampilan pengalamannya yang dimiliki atau dipelajarinya kepada peserta didiknya. Yang kedua, fungsi kemanusiaan. Berarti berusaha mengembangkan atau membina segala potensi bakat atau pembawaan yang ada pada diri serta membentuk wajah pada dirinya. Yang ketiga, fungsi civic mission. Berarti guru wajib menjadikan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu berjiwa patriotisme, mempunyai semangat kebangsaan nasional, dan disiplin terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar Pancasila. Kreativitas seorang guru dalam proses pembelajaran ditinjau dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, menciptakan iklim kelas yang kondusif, mengatur kelas, memberikan umpan balik, memberi penguatan, dan mengemukakan materi pembelajaran, pembaharuan diri, dan mengembangkan seluruh komponen pembelajaran. A. Kesimpulan. Guru merupakan status dalam masyarakat di mana masyarakat mengharapkan peran yang muncul dari status tersebut. Seseorang termasuk guru bisa saja memiliki lebih dari satu peran. Peran guru sangat penting dalam mengajar dan mendidik siswa serta dalam memajukan dunia pendidikan. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru memiliki fungsi yaitu kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Kemampuan guru dalam menguasai kelas harus seimbang dengan kemampuan melakukan evaluasi terhadap
perencanaan kompetensi siswa. Fungsi guru sebagai tenaga profesional dalam proses pembelajaran antara lain fungsi profesional dalam arti guru meneruskan ilmu dan keterampilan atau pengalaman yang dimilikinya atau dipelajarinya kepada peserta didiknya. Penerapan fungsi guru dalam proses pembelajaran ditinjau dari berbagai aspek, yaitu menciptakan iklim kelas yang sangat kondusif, mengatur kelas, umpan balik, memberi penguatan dan mengemukakan materi pembelajaran, pembaruan diri, dan pengembangan seluruh komponen pembelajaran. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam makalah kami, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.